ke pasar tradisional atau pasar modern, di situ banyak berbagai macam produk deterjen. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial dunia usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya berjalan dengan baik. Nah, jadi sobat, kita kali ini membahas atau menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Nah, yaitu tentang deterjen di usaha laundry. Nah, jadi seperti ini sobat ya. Sebenarnya dalam sebuah usaha itu kita otomatis harus membutuhkan bahan atau barang ya, bahan atau barang yang untuk bisa membuat pelanggan atau customer bisa tertarik. Nah, di sini kita harus mengusahakan mana yang lebih bagus untuk pelanggan. Nah, jadi seperti itu juga dengan deterjen ini. Jika kita pergi ke pasar tradisional atau pasar modern, di situ banyak berbagai macam produk deterjen. Nah, di dalam berbagai macam produk ini kita bisa memilih atau kita bisa mencoba satu persatu. Nah, mana yang lebih unggul. Nah, walaupun dibilang semua produk bagus ya, deterjen ini pasti ada yang lebih unggul. Cuman sobat, kalaupun istilahnya kita menggunakan berbagai macam produk deterjen ini kan pasti masih ada tambahannya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi itu tergantung deterjennya saja. Nah, jadi berbagai macam bisa kita coba. Contoh seperti saya, dulu saya banyak coba-coba, tapi yang paling cocok buat saya itu Rinsomatic. Nah, baru kalau tidak ada pun Rinsomatic, saya menggunakan deterjen yaitu Attack. Nah, jadi sebenarnya sobat, kita tergantung kitanya saja mana yang lebih cocok. Nah, tapi walaupun itu bagi saya udah bagus, udah lumayan, tapi saya tetap menggunakan ada tambahannya. Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun semua produk deterjen itu bagus, tapi tetap kita masih ada tambahannya. Contoh, untuk deterjen ini kan istilahnya kita nggak bisa mencampur yang pakaian yang warna gelap, warna cerah. Contoh pakaian warna putih. Nah, karena kenapa pengerjaannya itu khusus. Nah, di sini walaupun kita menggunakan deterjen tadi, kita pasti menggunakan lagi bahan baku yang lain. Contohnya seperti pemutih, baru menggunakan serbuk penghilang noda, banyak kita. Jadi istilahnya deterjen ini sebenarnya tidak bisa ya langsung kita maksimalkan supaya gimana hasilnya, nggak bisa langsung kita hanya menggunakan deterjen saja. Nah, tapi itu di deterjen yang sudah yang tersedia di pasar-pasar seperti yang saya katakan tadi, yaitu di pasar tradisional dan di pasar modern. Bahkan sekarang ini kan pengusaha laundry masih banyak, sudah banyak yang membuat deterjen sendiri. Nah, di antara deterjen yang ada di pasar tradisional ini, saya tidak bisa membilang mana yang lebih bagus daripada deterjen buatan sendiri.
Nah, cuman memang kalau deterjen sendiri ini banyak yang bilang lebih irit. Nah, lebih irit karena istilahnya buatan sendiri. Jadi kita tahu takaran cara membuat deterjen ini berapa banyak supaya lebih hemat. Nah, cuman kalau saya bilangnya istilahnya hasil kerjanya deterjen buatan sendiri ini saya belum tahu karena belum pernah saya menggunakan deterjen buatan sendiri. Dari awal sampai sekarang ini saya belum pernah menggunakan. Saya selalu menggunakan produk-produk yang ada di pasar tradisional tadi. Nah, tapi banyak sih yang menyarankan karena biayanya lebih hemat. Nah, cuman kan kita istilahnya yang namanya tidak mau tambah repot atau tambah sibuk tambah repot dalam mengerjakan laundry ini, kita ngambil yang simpelnya saja. Nah, kita langsung beli, selesai. Nah, cuman banyak juga yang istilahnya membuat deterjen sendiri tapi dipasarkan lagi ke pengusaha laundry lain. Nah, saya juga tidak pernah menggunakan itu. Kalau yang intinya yang menggunakan deterjen buatan sendiri, saya belum pernah. Nah, saya selalu menggunakan produk-produk yang ada di pasar tradisional atau di pasar modern tadi. Nah, karena di sana itu kita tergantung kita ya memilih yang mana yang paling bagus menurut kita. Saya tidak bisa membilang ini deterjen ini yang paling bagus. Nah, itu menurut kita mana yang paling bagus hasilnya. Nah, itu yang seharusnya kita gunakan. Tapi ingat sobat, saya bilang produk ini yang lebih bagus. Deterjen apapun atau buatan sendiri pun, kita pasti harus masih menggunakan tambahannya. Nah, contohnya seperti yang saya katakan tadi itu. Kita sudah membuat deterjen, kita rendam pakaian, jika warna putih dia pasti kita masih menggunakan pemutih. Nah, jadi istilahnya deterjen ini memang kita tidak bisa bilang langsung seperti yang saya bilang tadi itu hasilnya langsung maksimal. Nah, pasti ada tambahannya. Bahkan sobat, walaupun kita rendam, walaupun kita bikin istilahnya tambahannya pemutih, kita masih banyak juga yang pakainya sistem sikat. Nah, jadi kalau mengatakan bertanya lagi deterjen apa sih yang paling direkomendasikan, ya saran saya sih itu tergantung kita masing-masing. Tapi kalau saya selalu menggunakan deterjen Rinsomatic karena itu yang paling bagus buat saya. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.